Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Dr. Haji Arifin, SH, MPD, MM, dan teman-teman semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Ayu Clarissa, sebagai moderator dan presentator ketiga, Delia Damayanti sebagai presentator pertama, Dias Alia Rahayu sebagai presentator kedua, Eka Winda Yulianti sebagai presentator keempat. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Nasional dan Etika Politik. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita sama-sama simak uraiannya sebagai berikut. Materi yang pertama akan disampaikan mengenai ideologi nasional. Pengertian ideologi, seperti yang kita tahu, kata ideologi berasal dari bahasa Yunani, ide dan logos. Ide mengandung arti mengetahui pikiran, melihat dengan budi. Adapun kata logos mengandung arti gagasan, pengertian, kata, dan ilmu. Dapat disimpulkan bahwa ideologi berarti kumpulan ide atau gagasan, pemahaman-pemahaman, dan pendapat-pendapat. Ideologi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama secara fungsional dan yang kedua struktural. Yang pertama, ideologi secara fungsional adalah seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Ideologi secara fungsional terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ideologi yang doktriner dan ideologi yang pragmatis. Yang kedua, ideologi secara struktural diartikan sebagai sistem pembenaran seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa. Macam-macam ideologi yang dianut oleh sebuah negara adalah kapitalisme, liberalisme, marxisme, sosialisme, nasionalisme, demokrasi, feminisme, dan anarkisme. Setelah kita tahu pengertian dari ideologi, kita juga harus tahu mengenai fungsi, tujuan, dan makna ideologi bagi Pancasila. Fungsi ideologi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Yang kelima, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Yang keenam, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang mengandung dalam Pancasila. Tujuan ideologi Pancasila. Yang pertama, menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan taat kepada Tuhan. Yang kedua, menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Yang ketiga, menciptakan bangsa yang demokrasi. Yang keempat, menciptakan bangsa yang adil, baik secara sosial maupun ekonomi. Yang terakhir ada makna ideologi Pancasila. Yang pertama, nilai-nilai tercantum di dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggara bernegara. Dan yang kedua, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersama. Oleh karena itu, menjadi satu di antara sarana di dalam pemersatu atau integrasi masyarakat Indonesia. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai Pancasila sebagai etika politik. Sebelum membahas lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari etika politik serta etika politik itu sendiri. Pengertian etika. Etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya watak, kesusilaan atau adat. Istilah ini identik dengan moral yang berasal dari bahasa Latin, yaitu mos yang jamaknya mores, yang juga berarti adat atau cara hidup.
Meskipun kata etika dan moral memiliki kesamaan arti, dalam pemakaian sehari-hari dua kata ini digunakan secara berbeda. Moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Dalam bahasa Arab, padanan kata etika adalah akhlak yang merupakan kata jamak huluk yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kemudian selanjutnya pengertian politik. Politik berasal dari kosakata politik yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan itu. Berdasarkan pengertian-pengertian pokok tentang politik, maka secara operasional, bidang politik menyangkut konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan negara atau state, kekuasaan atau power, pengambilan keputusan atau decision making, kebijaksanaan atau policy, pembagian atau distribution, serta alokasi atau allocation. Maka pengertian dari etika politik adalah suatu praktik moral dalam tindakan atau proses politik. Setelah mengetahui pengertian etika politik, maka Pancasila sebagai etika politik adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pokok-pokok etika politik yaitu: yang pertama, pemisahan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan negara. Kedua, kebebasan berpikir dan beragama. Ketiga, pembagian kekuasaan. Keempat, kedaulatan rakyat. 5, negara hukum demokratis. 6, hak-hak asasi manusia. Dan terakhir, keadilan sosial. Selanjutnya yaitu tentang awal munculnya etika politik. Etika politik sebagai ilmu dan cabang filsafat lahir di Yunani pada saat struktur politik tradisional berangsur-angsur mulai rapuh sampai ambruk. Dengan runtuhnya tatanan masyarakat Athena, muncul berbagai hal harus ditata dan siapa yang harus menata, apa tujuan negara, dan beragam pertanyaan lainnya. 2000 tahun kemudian, kurang lebih 500 tahun yang lalu, etika politik bertambah momentumnya. Konsep etika politik Al-Ghazali yaitu suatu teori sistem pemerintahan yang berisikan masyarakat dan aparatur negara yang mempunyai moral yang baik dengan ditopang oleh agama sebagai dasar negara. Seorang pemimpin yang ideal menurut Al-Ghazali yaitu seseorang yang mengerti tentang budi luhur atau moral agama dan kebijaksanaan yang harus ditetapkan dalam menjalankan sistem pemerintahan. Materi terakhir mengenai peranan Pancasila sebagai etika politik di Indonesia. 1. Etika yang berjiwa ketuhanan yang Maha Esa, mengandung makna percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa, patuh pada perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. 2. Etika yang berperi kemanusiaan, mengandung makna menilai harkat kemanusiaan tetap lebih tinggi dari nilai kebendaan, tidak membenarkan adanya rasialisme dan sikap membeda-bedakan manusia. 3. Etika yang dijiwai oleh rasa kesatuan nasional, mengandung makna sifat bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika dan bangsa yang cinta persatuan. 4. Etika yang berjiwa demokrasi, mengandung makna persaudaraan manusia sama-sama berhak akan kemerdekaan dan memperoleh kemerdekaan. 5. Etika yang berjiwa keadilan sosial, mengandung makna manifestasi dari kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh jiwa kemanusiaan, jiwa yang cinta kepada persatuan, jiwa yang bersifat demokrasi, dan semangat mau bekerja keras.